Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah perancangan strategi sistem informasi. Kali ini kita tetap berada di materi Enterprise Architect seperti yang minggu lalu kita sudah bahas. Cuman kali ini saya mau bahas mengenai TOGAF untuk IT Planning. Pertama saya mau review dikit terlebih dahulu dari materi yang sudah kemarin kita bahas mengenai apa itu Enterprise Architect. Enterprise Architect adalah sebuah rancangan IT organisasi yang berpangkal pada perancangan proses bisnis di dalamnya, hingga infrastruktur teknologi itu bisa dijalankan. Ada 4 lapisan arsitektur di dalam Enterprise Architect. Yang pertama adalah bisnis arsitektur. Dia menjelaskan bagaimana proses bisnis, bagaimana organisasi, termasuk di dalamnya adalah penggunaan SDM untuk memenuhi sebuah visi dan misi perusahaan. Yang kedua, dibahas mengenai data arsitektur. Yang ketiga adalah application arsitektur. Yang terakhir kita bicara masalah teknis atau technical arsitektur. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai scope dari Enterprise Architect. Intinya adalah Enterprise Architect kita membahas bagaimana strategi organisasi untuk menjalankan sebuah arsitektur atau sebuah IT berdasarkan kompatibilitas dan komponen-komponen yang ada di organisasi. Hari ini kita mau bahas mengenai TOGAF. Apa itu TOGAF? TOGAF singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Pertama kali muncul pada versi 1 tahun 95 hingga saat ini 2000. Versi terbaru adalah versi 9 yang dimunculkan 2011. Memang cukup lama, belum muncul lagi. Terdiri dari sebuah metode dan komponen untuk menilai, membuat, menggunakan, memelihara dari sebuah arsitektur perusahaan. TOGAF dipilih untuk mengembangkan perancangan strategi sistem informasi karena dia mencakup yang luas, lengkap, dan mudah dimengerti khususnya oleh para developer. Yang terpenting adalah TOGAF itu gratis dan open source. Sebelum kita bahas mengenai TOGAF, kita mau bahas dulu apa itu IT Plan. IT Plan adalah sebuah perumusan rancangan teknologi informasi secara keseluruhan, meliputi informasi apa yang akan kita pakai, aplikasi apa yang kita pakai, dan infrastruktur apa yang akan kita gunakan. Yang nantinya kita akan rumuskan, kita akan susun berdasarkan rencana implementasi dan realisasi sebuah rancangan organisasi. Ini adalah bagian-bagian daripada TOGAF. Bagian-bagian daripada TOGAF ini disebut dengan arsitektur development method, di mana ini adalah sebuah feature-feature yang ada di dalam sebuah TOGAF yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan sebuah kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada preliminary, ada arsitektur vision, ada bisnis arsitektur, ada information arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity, migration, implementation, dan arsitektur yang akhirnya akan bermuara pada tengah-tengahnya yaitu requirement analysis. Akan saya bahas satu persatu. Preliminary adalah sebuah persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kostumasi TOGAF di dalamnya. Ini adalah sebuah blueprint
dari proses, intinya adalah blueprint dari sebuah proses membangun sebuah arsitektur enterprise. Yang kedua adalah arsitektur vision. Dia merupakan fase inisiasi dan siklus pengembangan arsitektur. Dia mendefinisikan ruang lingkup, mendefinisikan kebutuhan stakeholder, menyusun visi arsitektur, termasuk di dalamnya adalah mengajukan memulai sebuah pengembangan arsitektur. Yang kedua adalah bisnis arsitektur, mencakup pengembangan arsitektur bisnis, mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Yang ketiga, information system arsitektur. Dia berisikan aktivitas bagaimana sistem informasi dikembangkan mencakup data dan aplikasi. Yang selanjutnya adalah teknologi arsitektur, berisikan penentuan jenis kandidat teknologi. Hal ini memungkinkan kita membuat alternatif teknologi yang akan kita gunakan. Disinilah saatnya kita menentukan sebuah teknologi yang akan kita pakai. Yang selanjutnya adalah opportunity dan solution. Ini adalah berhubungan dengan kesempatan bagaimana kita mengubah sistem baru atau bahkan kita menggunakan kembali sistem yang lama. Di sini adalah sebuah keputusan di dalam proses penggunaan sistem informasi. Migration planning. Migration planning ini berisikan adalah bagaimana kita merubah sebuah sistem atau kita menggunakan sistem yang lama, termasuk di dalamnya adalah kita menganalisa resiko, biaya, manfaat untuk implementasi sistem informasi yang akan kita gunakan. Implementasi governance mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur, termasuk penggunaan sistem yang baru dan atau kita menggunakan sistem yang lama. Semuanya kita perlu awasi. Arsitektur change management mencakup penyusunan untuk mengelola perubahan arsitektur yang baru. Ini bukan hanya berlaku untuk penggunaan sistem baru, tetapi sistem yang lama kita juga harus kita rubah secara manajemen. Dari kesemuanya ini berakhir pada requirement management. Dia menguji proses arsitektur sepanjang komponen-komponen berlangsung sesuai dengan visi dan misi. Ini adalah bagian-bagian daripada TOGAF. Kalau saya simpulkan, dalam TOGAF dia memiliki bagian penjelasan sebagai berikut. Preliminary adalah kita merumuskan kerangka solusi IT. Kemudian mulai dari arsitektur sampai dengan teknologi arsitektur, ini adalah proses pengembangan arsitektur IT. Termasuk di dalamnya ada sebuah aplikasi dan ada sebuah data. Apabila pengembangan sudah selesai, baru kita lihat opportunity dan solusi. Dia kita melihat analisa gap. Yang dimaksud analisa gap adalah kita melihat risiko-risiko yang terjadi pada proses pengembangan arsitektur komputer, baik itu yang menggunakan sistem yang lama atau kita kembali menggunakan sistem yang baru. Dalam hal ini adalah kita pengembangan sistem yang lama. Yang selanjutnya setelah opportunity, baru kita merencanakan migrasi ke arsitektur yang baru. Sudah migrasi, baru kita awasi dengan menggunakan implementasi. Baru reevaluasi pada arsitektur change management. Ini mungkin kembali lagi pada arsitektur vision apabila pada saat evaluasi tidak memenuhi syarat, karena semua dari A, B, C, D, E, F, G, H semua akan bermuara di requirement management yang akhirnya akan menjadi bisnis strategi. Jadi bisnis strategi dia mencakup semua proses di dalam pengembangan sebuah sistem. Key IT solution.
Ini adalah merupakan sebuah pola yang dapat menjadikan solusi pada best practice. Jadi menjalankan bagaimana roda perusahaan itu bisa berjalan, itu berada di proses IT yang akan kita kembangkan. Sehingga permasalahan-permasalahan harus dapat digali dari seluruh pengguna atau pemangku kepentingan atau stakeholder organisasi. Ini ada beberapa isu dari yang proses pengembangan. Yang pertama adalah ekspektasi konsumen atau masyarakat. Dia berbicara layanan-layanan dasar apa yang harus disediakan. Idealnya seperti apa dan apa yang harus ditingkatkan dari layanan tersebut. Dari ekspektasi itu akan muncul permasalahan layanan, seperti situasi bagaimana layanan itu bisa terbentuk, termasuk sebaiknya bagaimana situasi itu bisa ditangani. Yang selanjutnya, waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini berhubungan dengan kerumitan, ketersediaan tenaga kerja, yang akhirnya akan kecepatan untuk menghemat waktu proses. Isu yang selanjutnya adalah kebutuhan masa depan. Tentunya perusahaan itu ingin berkembang, sehingga ini juga harus kita pikirkan, yang akhirnya ke semua isu itu akan bermuara kepada visi dan misi perusahaan yang harus sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Demikian penjelasan awal dari proses TOGAF. Untuk minggu depan kita bahas mengenai studi kasus yang ada di TOGAF. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di dalam WhatsApp group yang sudah kita bangun bersama. Sekian, terima kasih.